Halo kawan-kawan, pada video kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai SKD TWK dengan kisi-kisi pengamalan Pancasila dan nasionalisme. Ini berdasarkan FR SKD dari kawan-kawan kita yang telah melaksanakan tes SKD. Nah kawan-kawan, mari kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kawan-kawan, jawaban untuk soal ini adalah B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah kawan-kawan, untuk nilai praksis ini artinya yaitu realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kata kuncinya yaitu adalah relawan kemanusiaan, yang mana relawan kemanusiaan ini terdapat dalam sila kedua, yang mana dengan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam merupakan bentuk mencintai sesama manusia, dan tertuang dalam butir ke-6 dan ke-7, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah lanjut ke soal nomor 2 tentang pengalaman Pancasila. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak, yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tentang Undang-Undang Peraturan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke A1, P2, C3, D4, atau E5. Nah, kawan-kawan, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan penyimpangan dari sila kedua, butir kelima, yaitu isi butir kelima mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, kawan-kawan bisa pelajari butir-butir Pancasila yang mana tersebut merupakan pengamalan atau penyimpangan dari sila-sila tersebut. Nah, kawan-kawan, lanjut ke soal nomor 3 tentang nasionalisme. Salah satu akibat tidak seimbangnya prinsip internasionalisme dan nasionalisme dalam perkembangan globalisasi adalah A. Terabaikannya HAM di negara-negara berkembang, B. Menurunnya perekonomian di negara-negara berkembang, C. Makin dibatasinya kedaulatan suatu negara terhadap kepentingan internasional, D. Sulitnya memasarkan produk dalam negeri ke luar negeri, atau E. Meningkatnya lahan-lahan industri dan kerusakan lingkungan. Nah kawan-kawan, jawaban untuk pertanyaan ini adalah A. Akibat tidak seimbangnya prinsip internasionalisme dan nasionalisme dalam perkembangan globalisasi adalah terabaikannya HAM di negara-negara berkembang pada era globalisasi, yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di belahan dunia. Maka terjadinya ketidakseimbangan antara prinsip internasionalisme dan nasionalisme tersendiri adalah terjadi ketidakseimbangannya antara prinsip internasionalisme dan nasionalisme, yang artinya prinsip-prinsip HAM yang terjadi di dunia sangat nampak sekali ketimpangan sosial, termasuk HAM itu sendiri. Nah lanjut soal nomor 4 tentang nasionalisme. Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme berikut adalah A. Mewujudkan supremasi hukum, B. Menggunakan produk berkualitas tinggi di dalam negeri, E. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, D. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, atau E. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang ideologi dan sosial budaya. Nah, jawabannya di sini adalah C. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya.
Nah, kawan-kawan, kuncinya di sini yaitu mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus ditanamkan di dalam diri masing-masing sehingga dampak negatif globalisasi tidak muncul di lingkungan masyarakat. Contoh dampak negatif dari globalisasi sendiri seperti masuknya budaya atau gaya hidup barat ke dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan tergantikannya budaya lokal. Lanjut ke soal nomor 5 tentang TWK nasionalisme. Dalam kehidupan PNS sebagai abdi negara, pelayan masyarakat, mengembangkan sikap berdedikasi, loyal, dan rela berkorban melalui peran dan pekerjaannya sebagai aparatur negara dan perspektif VOG dalam memberikan pelayanan publik, sehingga tercipta rasa untuk melakukan dengan sadar sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan nasional guna mewujudkan daya saing bangsa menuju negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merupakan salah satu sikap A. Nasionalisme, B. Pancasilais, C. Profesionalisme, D. Patriotisme, atau E. Integritas pribadi. Nah, kawan-kawan, jawabannya di sini itu adalah D. Patriotisme. Nah, patriotisme itu sendiri merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Nah, kawan-kawan, kunci dari pertanyaan di sini ada dua, yaitu ada di kalimat berdedikasi, loyal, dan rela berkorban, dan juga kalimat mewujudkan daya saing bangsa menuju negara Indonesia, dan juga kalimat mewujudkan daya saing bangsa menuju negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sikap ini merupakan salah satu sikap yang mewujudkan bahwa seseorang memiliki sikap patriotisme. Nah, kenapa tidak nasionalisme? Untuk nasionalisme sendiri hanya berperan menjalankan tugas sebagai seorang ASN sesuai dengan jabatan dan kewajiban pekerjaannya. Nah, kawan-kawan, itu adalah beberapa contoh soal mengenai pengamalan Pancasila dan nasionalisme. Soal-soal ini bukan merupakan soal yang keluar pada saat SKD kemarin atau hari ini, tapi ini adalah bentuk prediksi soal tentang SKD CPNS tahun 2021. Nah, sebagai gambarannya nanti kisi-kisi pengamalan Pancasila atau pilar negara atau nasionalisme kemungkinan akan keluar nanti di tes SKD CPNS bagian TWK. Nah, kawan-kawan, itulah beberapa contoh soal tentang SKD TWK tahun 2021 dengan subtes TWK, kisi-kisi pengamalan Pancasila dan nasionalisme. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Terima kasih sudah menonton. Salam dari saya dan semangat berjuang.